untuk snacknya kayak gini. Gokil sih. Perjalanan 2 hari saja. Narasi itulah yang selalu diklaim oleh PO Bus Prima Jaya pada armadanya di rute Bima Jakarta. Kabar ini pun cukup mendapat respon yang positif dari penumpang. Demi berkomitmen dengan narasi perjalanan 2 hari Bima Jakarta yang sudah bertebaran, PO Prima Jaya kini mengeluarkan beberapa unit produk Eropa dengan tenaga yang cukup besar, baik yang sedang proses perakitan bodi di karoseri maupun yang sudah beroperasi. Oleh karena itu, membuat saya penasaran mengulangi lagi perjalanan Bima Jakarta dengan armada bus Scania Prima Jaya, guna merasakan secara langsung bus yang memiliki kenyamanan lebih baik serta dengan tenaga yang cukup besar ini. Dan inilah dari perjalanan saya Bima Jakarta bersama bus Prima Jaya. Ada pop mie. Di Prima Jaya, lalu di hati. Makasih ya. Dadah. Dengan saya di sini Taufik RS. Di malam hari ini kita sedang berada di kantor sekalian Pulbus Prima Jaya Kota Bima yang berada di Jalan Gajah Mada nomor 9 sebelah utara Terminal Dara, tepatnya di seberang musola terminal. Kali ini kita akan menuju ibu kota Jakarta dengan menggunakan bus Prima Jaya lagi. Jika di video perjalanan saya sebelumnya menggunakan line up-nya Hino yang Hino RM280 ABS Air Suspension, kali ini kita akan menggunakan Scania. Tapi sayang, belum berkesempatan dapat Scania Tronton 410 IB. Tidak masalah, Scania yang kita dapat pun ini tenaganya tidak main-main, yang dimana mampu menghasilkan tenaga yang powerful di kelas bus 2 as roda atau engkel dengan tenaga 360 horsepower. Diajak lari pun dengan pemain utama di tol Trans Jawa tidak diragukan lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Heru atau Senang Naik Bus yang ikut membantu dokumentasi perjalanan ini. Dan ini dia armada yang akan mengantarkan saya menuju ibu kota Jakarta, bus Prima Jaya. Dengan bodi SR2 Laksana X HD Prime, bus ini ditopang dengan sasis Scania K360 IB yang mampu menghasilkan tenaga 360 horsepower dan torsi 1600 Nm. Dikenal dengan teknologi OptiCruise yang membuat perpindahan gigi lebih halus, suspensi udara depan belakang yang lebih empuk, dan lain-lain. Selengkapnya sih kita akan bahas di Pulbus Prima Jaya Kota Mataram esok hari. Masuk ke bagian interiornya, memiliki ruang kemudi yang lega. Antara kabin kemudi dengan kabin penumpang terdapat sekat kaca, sehingga suara maupun asap rokok dari kabin kemudi tidak menyatu dengan kabin penumpang, sehingga penumpang bisa istirahat dengan tenang. Untuk nampak kabin penumpangnya sendiri seperti ini, sekilas terlihat cukup nyaman. Memiliki kursi yang berkonfigurasi 2 di kiri dan 2 di kanan. Kalau tidak salah total seatnya sebanyak 36 kursi. Untuk kursinya sendiri, menggunakan produk dari Aldila yang cukup tebal. Di masing-masing kursinya sudah disediakan selimut, bantal, dan juga leg rest atau sandaran kaki. Hal ini tentunya akan memberikan kenyamanan tersendiri kepada penumpang. Di bagian atas terdapat lover AC dan juga USB port untuk mengisi daya handphone. Untuk bagian belakang, terdapat toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika bus berjalan dan juga kandang macan atau tempat istirahatnya kru. Oh ya, untuk titik naik penumpang dilakukan di kantor PO Bus Prima Jaya Kota Bima ini. Suasananya lumayan ramai. Biasa 1 atau 2 yang berangkat, keluarga yang ngantar lebih dari itu. Selalu di hati. Untuk harga tiket bis Prima Jaya Bima Jakarta seharga Rp950.000.
Sudah termasuk 5 kali servis makan dan semua fasilitas dan pelayanan selama perjalanan. Untuk kontak pembelian tiketnya, saya cantumkan di layar video ini atau di kolom deskripsi video ini. Tepat di pukul 19.15 waktu setempat, armada bus mulai diberangkatkan dari kantor Bus Prima Jaya Kota Bima. Perjalanan Bima Jakarta sendiri, terdapat 3 kru yang bertugas, 2 supir yang akan saling bergantian mengendarai bus, dan 1 kondekturnya yang lebih khusus melayani penumpang dan bagasi. Untuk driver yang memegang setir kemudi sekarang namanya Om John, supir senior yang sudah belasan tahun kerja di PO Rasa Sayang Bima Jakarta juga. Sedangkan untuk driver duanya nunggu di kantor Prima Jaya Mataram. Untuk kondektur tunggalnya bernama Bang Juli. Oh ya, untuk beberapa penumpang akan naik di beberapa agen dan juga terminal yang akan dilintasi oleh bus. Semoga perjalanan kita lancar dan selamat sampai tujuan. Oh ya, saya mohon maaf dari Bima menuju Mataram videonya kurang lengkap. Karena saat hendak ke Bima, sepeda motor yang mengantarkan saya ke terminal Bertais Mataram bermasalah. Jadi saya ketinggalan bis ke arah Bima. Karena utamanya saya mau ikut bus Scania Prima Jaya dari Bima dan finish di tujuan akhir, tepatnya di Jakarta. Singkat cerita, di Bima saya minta tolong ke teman yang bernama Bang Heru Gunawan, bantu ambilin video suasana bus Prima Jaya menjelang keberangkatan. Selepas diberangkatkan dari kota Bima, pada dasarnya bis Prima Jaya ini akan menjemput beberapa penumpang di agen, kemudian masuk di terminal Ginte Dompu sekitar pukul 21.15 waktu setempat, lanjut servis makan sekitar jam setengah 1 malam di rumah makan nasi balap khas Lombok yang berada di Pelampang, Sumbawa, serta penyeberangan Sumbawa Lombok yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Namun kabarnya saat tiba di Pelabuhan Pototano Sumbawa, lama antri masuk kapal, jadi tibanya di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur agak molor. Ya, kita mulai videonya di Pool Bus Prima Jaya Mataram Lombok. Di pagi hari ini Jumat, tepat di pukul 07.55 waktu setempat. Sekarang kita sedang berada di kantor sekalian Pool Bus Prima Jaya Mataram Lombok yang berada di Jalan Raya Bertais nomor 88 sebelah utara pintu keluar Terminal Bertais Kota Mataram, atau setelahnya Terminal Mandalika sebelah kiri jalan dari arah Kota Mataram. Jadi untuk keberangkatan dan penurunan penumpang dilakukan di poolnya ini. Hal lebih yang bisa didapatkan oleh penumpang yaitu lebih teratur, resiko barang tertukar juga minim, dan meminimalisir kena tipu dari calo dan lain-lain. Kebetulan nih ada armada yang siap diberangkatkan menuju arah Dompu Bima dengan julukannya Angeli yang menggunakan baju buatan karoseri Laksana Legacy SR3 XHD Prime dengan tampilan yang cukup cakep. Untuk sasisnya menggunakan Hino RM280 ABS Euro 4 dengan suspensi udara. Ganteng si armadanya. Dan ada juga 1 unit bus yang ngetem di belakang. Julukannya Clara. Ini pernah saya buatkan video trip perjalanannya Bima Mataram dulu. Finishnya paling cepat nih di Terminal Bertais. Pakai bodi SR3 XHD Prime Laksana juga dengan topangan sasis Hino RM280 ABS Air Suspension. Oh ya, untuk pembelian tiket baik dari Mataram menuju Dompu, Bima maupun perjalanan antar kota antar provinsi, Bima, Dompu, Mataram, Denpasar, Surabaya, dan finish Jakarta bisa dilakukan di kantornya ini. Nampak tiketnya Bima Jakarta seperti ini guys, ya bentuknya sampulan gitulah. Sama rute yang dilayani ini Bima, Mataram, Denpasar, Surabaya, Semarang, Tegal, Cirebon, Pulau Gebang, dan finish akhirnya wah sampai Bandar Lampung gak tuh? Sampai Palembang, mantap. Tapi kayaknya rute normalnya sih sampai Jakartaan ya. Dan ini juga ada beberapa fasilitasnya kayak full AC, karaokean, seatnya 22, eksekutif, toilet, bantal, selimut, dan gratis servis makannya. Ya, untuk isinya kayak gini. Nama saya Taufik, kemudian rutenya Bima Jakarta. Nantilah kita bakalan lihat seperti apa nih sensasi perjalanan bersama armadanya Prima Jaya. Kebetulan kita pernah menggunakan yang Hino RM dan penasaran banget sih sensasi perjalanan pakai yang Scania K360IB yang dimana segmennya sasis dengan tenaga yang 360 horsepower. Mantap. Dan ini ada beberapa penumpang yang naik dari Lombok yang sedang menunggu bus tiba di garasi atau poolnya ini guys. Oke, tepat di pukul 10.10 waktu Indonesia Tengah, armada yang
menemani perjalanan kita tiba di kantor Mataram. Abang sampai mana nanti, Bang? Saya ngantar aja nanti. Armada inilah yang akan mengantarkan saya menuju ibu kota Jakarta, bus Prima Jaya. Dengan bodinya Legacy SR2 Laksana, XHD Prime julukannya Mr. Mara. Untuk rute utamanya sendiri, teman-teman bisa lihat ya di bagian atas ini, Bima, Mataram, Denpasar, Surabaya, Jakarta, dan finish ke Merak. Liverinya ciri khas Prima Jaya punya, dominan putih yang dipadukan merah hitam, serta abu-abu tipis. Terdapat gambar burung dengan bulunya yang mengalir ke belakang. Untuk bus ini, ditopang dengan sasis Scania K360IB. Sasis andalannya Scania di kelas 2 poros as roda di kelas tenaga 300 horsepower. Untuk yang IB ini masih standar Euro 3. Sedangkan Scania sudah mengeluarkan produk yang baru dengan standar emisi yang sesuai dengan regulasi pemerintah, yaitu Scania K360CB Euro 5. Sasis ini mampu menghasilkan tenaga sebanyak 360 horsepower dan torsi 1750 Nm. Dikenal dengan teknologi optic cruise yang membuat perpindahan gigi lebih halus lagi, suspensi udara depan belakang yang empuk, sistem pengereman ABS, Electronic Stability Program, perlindungan terhadap bus terguling, dan lain-lain. Dapat info sih, bus ini merupakan X-nya STJ atau Sudiro Tunggajaya yang julukannya Erlangga. Setibanya di Pul Mataram, bus langsung dibersihkan, baik bagian eksterior maupun interiornya, sebaring menunggu penumpang yang laporan tiket dan juga servis makan. Oh ya, servis makan ini merupakan servis makan yang kedua kali perjalanan dari Bima menuju Jakarta yang dilakukan di kantornya bus Prima Jaya ini. Untuk interiornya seperti ini guys, kebetulan kondekturnya sedang merapikan kembali selimut dan juga bantal. Antara kabin kemudi dengan penumpang, terdapat sekat kaca, sehingga suara maupun asap rokok dari kabin kemudi tidak menyatu dengan kabin penumpang, sehingga penumpang bisa istirahat dengan tenang. Kursinya ini berkonfigurasi 2 di kiri dan 2 di kanan. Untuk kursinya sendiri, menggunakan produk dari Aldila. Di masing-masing kursinya sudah disediakan selimut yang cukup tebal dan bantal yang tentunya akan menunjang kenyamanan di perjalanan. Kursinya sudah menggunakan leg rest atau sandaran kaki. Ini juga sih akan memberikan rasa nyaman terutama bagian kaki. Untuk kursinya cukup empuk dan tebal. Legroomnya atau jarak antara seatnya masih oke sih. Di bagian atas terdapat lover AC dan juga USB port untuk mengisi daya handphone. Dari saya kesan pertama kursi dan interiornya cukup nyaman. Nantilah kita bakalan lihat seperti apa perjalanan bersama bus Prima Jaya Armada yang Scania ini. Untuk total jumlah kursi atau seatnya sebanyak 36 kursi. Di bagian paling belakang sebelah kanan, terdapat toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika bis berjalan. Di belakangnya lagi, terdapat tempat istirahatnya kru. Tempatnya cukup luas. Karena perjalanan Bima menuju Jakarta, ada 2 supir yang bekerja saling bergantian mengendarai bus dan 1 kondektur. Jadi jika 1 supirnya bekerja, 1 supirnya lagi bisa istirahat di tempat ini guys. Bapak Ibu, sambil menunggu perjalanan dilanjutkan, sambil menunggu dibagikan snack, Iya. kami dari manajemen PO Prima Jaya menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaannya sudah menggunakan PO Prima Jaya. Yang kedua, kami perusahaan baru ya, Bima Jakarta tentu harus banyak belajar. Jadi kalau ada kekurangan mohon disampaikan, kalau ada kelebihan disampaikan juga ke saudara. Setelah tiba di kantor Mataram tadi, penumpang langsung laporan tiket ya, kemudian dikasihkan juga servis makan yang kedua kalau nggak salah, nasi kotak, dan ini sebelum diberangkatkan dari poolnya Prima Jaya ini dibagikan bingkisan snack kayak gini ya rupanya. Nanti kita bakalan lihat seperti apa sih isinya. Ini belum dipasang, alasannya nggak jalan. Di sini ada anduk kecil Pak ya, anduk kecil, ada sabun, amenitis atau odol dan sikat gigi. Ada juga tisu basah. Insya Allah kedepannya ini akan segera kami dengan tarif yang sama. Kedepannya kami akan berikan layanan lebih seperti itu ya.
Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan perjalanan. Di Prima Jaya, selalu di hati. Makasih ya. Dadah. Ini snacknya. Ini untuk Snacknya berat nih. ditunggu dulu ya, kurang tahu. Nasi kotaknya. Nah, sama ini nih fasilitas yang bakalan ditambah. Terima kasih. Ini fasilitas tambahan yang bakalan diluncurkan oleh Bis Prima Jaya ya untuk kedepannya. Tapi untuk sekarang sih masih eksperimen dan sikat gigi, kemudian tisu basah dan juga sabun sih. Ya, ini pukul 11.07 waktu Indonesia Tengah. Mulai diberangkatkan dari Pool Bis Prima Jaya Kota Mataram. Kita dibagikan nasi kotak. Servis makan kedua ini. Nanti lumayan lah buat makan di kapal. Kemudian ini dibagiin juga bingkisan snack nih. Wes, mantap nggak tuh? Ya, kita coba lihat isinya. Ya, seperti ini untuk nampaknya. Ini ada roti, ukurannya lumayan gede nih. Ada roti lagi. Kemudian ini ada buah apel. Ada pop mie. Ya lumayan lah buat seduh-seduh di kapal atau saat penyeberangan. Ini ada air narmada, kapasitasnya 600 ml. Ada snack yang renyah-renyah 2. Sama ini ada permen 3 biji Fox. Wah lumayan nih ya. Snacknya kayak gini guys. Ya lumayan lah buat ganjal perut sambil menunggu servis makan. Ya sekarang kita baru saja diberangkatkan dari Pool Prima Jaya Kota Mataram. Ini kita melewati Terminal Bertais Kota Mataram. Bisa dilihat ya. Itu ada bis langsung Indah, Surya Kencana dan lain-lain. Untuk snacknya kayak gini, gokil sih. Ya, untuk nampak interiornya seperti ini ya. Kalau untuk total seatnya sih 34 kursi dengan konfigurasi kursinya 2 di kiri dan 2 di kanan. Ya kursinya tadi udah saya coba, lumayan enak. Untuk fasilitas personal yang didapatkan masing-masing seatnya itu ada leg rest atau sandaran kaki. Tuh. Kemudian udah disediakan selimut yang cukup tebal ya, rupanya kayak bed cover sih. Ada bantalan kecil juga. Di kompartemen penyimpanan atas ada port USB. Jadi selama perjalanan teman-teman tidak perlu khawatir lagi lah soal kehabisan baterai smartphone. Ya, ini kita baru saja diberangkatkan dari kantor Prima Jaya Mataram, barusan lewatin juga Terminal Bertais Mataram. Sekarang arah yang dituju menuju Pelabuhan Lembar Lombok untuk melakukan penyeberangan menuju Pulau Bali. Ya, nantilah kita bakalan lihat seperti apa nih sensasi perjalanan dengan menggunakan Bis Prima Jaya menuju Jakarta dengan sasisnya Scania K360iD. Untuk penumpangnya full ya, gokil sih ya. Dari depan sana tuh belakang. Oh ya, yang memegang setir kemudi sekarang driver 2, Bang Yoman, di mana sebelumnya Bima Mataram dikendarai Om John. Kata supirnya sejak keluar dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, ada suara notif seperti yang teman-teman dengar. Pas di kantor sudah nelpon mekanik yang biasa menangani bus Scania, katanya tidak masalah, cuman ada error di program saja. Nanti setibanya di Jakarta akan diperbaiki oleh mekaniknya, karena memang bus Scania ini sudah elektrikal semua. Jadi kalau misalkan ada hal kecil saja, pasti akan muncul notif seperti ini guys. Untuk notifnya ini kadang hilang dan kadang muncul. Biasanya kalau bus dalam kecepatan rendah berbunyi, kalau kecepatannya naik pasti hilang bunyinya guys. Sebelum Pelabuhan Lembar Lombok Barat, kita mampir ke SPBU untuk melakukan pengisian bahan bakar. Ini merupakan pengisian bahan bakar yang kedua kali, yang dimana pertama kali dilakukan di Bima.
Oh ya, antara kabin kemudi dengan kabin penumpang terdapat sekat kaca. Jadi suara notif yang terdengar di kabin kemudi tidak masuk ke kabin penumpang. Jadi penumpang tidak terganggu sama sekali. Ya, pukul 11.50 sekarang kita arah menuju Pelabuhan Lembar untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Lombok ini menuju Pulau Bali. Kebetulan untuk satu trip perjalanan dari Bima menuju Jakarta ada 2 supir yang saling bergantian mengemudi bus ini dan 1 kondekturnya. Ini ada Bang John, sama Bang. Sehat-sehat. Sehat. Sama Bang Nyoman. Ya. Sama 1 kondekturnya ada Bang Juli. Juli yang Paris mau susah keadaan mobil. Tahu nggak, lagi pusing nih. Tepat di pukul 11.57 waktu setempat. Sekarang kita telah tiba di Pelabuhan Lembar untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Lombok ini menuju Pulau Bali. Pelabuhan Lembar ini merupakan pelabuhan utama di Pulau Lombok, pintu masuk Pulau Lombok dari arah barat, yang terletak di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Oh, itu. Di sana ada rasa sayang sama Mitra Titian. Oke. Di pukul 11.59 waktu Indonesia Tengah, sekarang kita baru saja tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Lombok menuju Pulau Bali di Pelabuhan Padang Bay. Ini ya armada yang menemani perjalanan kita, bis Prima Jaya dengan sasisnya Scania K360IB dengan bodinya SR2 jahitan dari karoseri Laksana. Kebetulan ada 2 bus juga yang ngantri di samping kanan kita. Ini ada Mitra Titian Nusantara sama bus Rasa Sayang, guys. Namanya yang cukup unik, si legend dari Bima nih. Ya, untuk situasi dan kondisi di Pelabuhan Lembar di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah seperti ini, terlihat kendaraannya masih sepi sih. Dan ini petugas pengurus bis Prima Jaya sedang mengecek manifest penumpang armada. Yowes lah, kita nunggu-nunggu dulu. Mungkin untuk makan, kita makan di atas kapal aja kali ya. Ya, informasi dari kru, kita diperbolehkan masuk ke dalam lambung kapal sekitar jam 1 lewat. Sedangkan ini menunjukkan pukul 12.02 waktu Indonesia Tengah. Ya, sekitar 1 jam lagi lah kita bakalan nunggu persiapan masuk ke lambung kapal. Nggak tahu nanti kita bakalan menggunakan antara dermaga 1, dermaga 2 maupun dermaga 3. Jadi ada 3 dermaga ya di Pelabuhan Lembar. Ada unitnya Tiara Mas yang clean blue. Ini pakai bodi karoseri Adi Putro yang Jetbus 5. Untuk sasisnya ini Vino RK8. Ini ada pawangnya ini. Ini ada pawangnya ya. Mantap. Oke, di pukul 13.10 waktu Indonesia Tengah, armada yang menemani perjalanan kita, bis Prima Jaya, mulai memasuki lambung kapal untuk penyeberangan dari Pulau Lombok ini menuju Pulau Bali. Ya, di depan ada beberapa armada. Ini ada Wafa, kemudian Rasa Sayang, Mitra Titian, sama Tiara Mas yang spek pariwisata. Bang! Ya, mungkin kita nunggu di depan sana aja ya, sekalian lihat bagaimana nih suspensinya masuk ke lambung kapal. Mati lah, Ya, ini armadanya. Mantap. Ya, kru lagi perbaiki antara penyambung lambung kapal sama pelabuhan. Semoga saja aman ya. Tapi lumayan tinggi nih.
jempol. Ya, armadanya mulai bergegas memasuki lambung kapal.